dan aku dengar dirimu sering keluar bersama cewek-cewek cantik di kantormu. Apapun juga, aku seorang wanita tentu mempunyai perasaan cemburu. Sedangkan aku di rumah selalu membuat masak, menyiapkan begini, begitu. Kamu enak-enak saja. Bagaimana itu, Pak? Kamu sungguh cerewet, rasakan, Aduh, cerewet aduh, sekali Tika, kamu. aduh, Wanita Tika, apa aduh. ini? Pak, kapan kira-kira ibu datang, Pak? Aku sudah rindu sama ibu, Pak. Kapan, Pak? Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah sedih seorang anak pincang yang bernasib malang. Darpa adalah seorang pegawai kantor. Walaupun ia bukanlah pegawai kelas tinggi, namun ia menggait seorang gadis bunga desa. Ia adalah Sari gadis yang paling cantik di kampungnya. Hanya saja Sari tidak pernah mengenyam pendidikan yang begitu tinggi. Setiap ada kesempatan berduaan, Sari selalu menuntut suaminya Darpa, terutama teman-teman kerja sekantornya. Ia memang gadis yang sangat cemburu karena dia tidak tahu bagaimana seluk-beluk orang bekerja di kantor. Pak, aku tahu dan aku dengar dirimu sering keluar bersama cewek-cewek cantik di kantormu. Apapun juga, aku seorang wanita tentu mempunyai perasaan cemburu. Sedangkan aku di rumah selalu membuat masak, menyiapkan begini, begitu. Kamu enak-enak saja. Bagaimana itu, Pak? Darpa tak habis pikir. Kenapa istri tega berkata seperti itu? Padahal ia adalah merasakan jujur, tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Ia memaklumi istrinya adalah orang desa yang juga tidak mengerti akan pergaulan orang-orang di luar. Ia sangat sedih dan sebenarnya jengkel luar biasa. Istriku, kau jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku ini bekerja sungguh-sungguh dan jujur. Semuanya adalah untuk apa yang ada di kandunganmu itu. Saya berkomitmen. Saya berbuat yang terbaik untuk dirimu. Sehingga aku menjadi pusing dengan kata-katamu itu. Apapun yang dikatakan oleh Darpa tak pernah diindahkan oleh istrinya. Sehingga pertengkaran semakin hari semakin panas saja. Apapun yang kau katakan untuk membela diri, aku tidak percaya. Bayi di perutku ini sudah semakin membesar. Aku malu karena banyak tetangga kita yang membicarakan dirimu bahwa kamu sering membonceng gadis cantik yang ada di kantormu itu. Darpa mulai merenung sambil menyesali diri dalam hatinya. Kenapa ia sampai bertemu dengan gadis seperti ini? Sungguh memalukan dengan teman-temanku di kantor. Ia pun secara spontan tanpa disadari karena marah mengambil sebatang kayu lalu memukul-mukul istrinya. Kamu sungguh cerewet, rasakan, cerewet sekali Tika, kamu. aduh, Wanita Tika, apa aduh. ini? Istri Darpa yang sudah hamil tua itu pun tergeletak tak berdaya. Ia pun kemudian panik. Dipanggillah sebuah ambulan, dibawa ke ruang gawat darurat. Setelah melalui proses operasi, maka lahirlah seorang bayi yang tampan. Tetapi sayang, tubuhnya mengalami cacat, terutama kakinya yang pincang, tidak seimbang,
Mungkin itu disebabkan karena sesuatu yang dialami ketika ia masih mengandung bayinya. Mereka berdua menyesal karena ia telah bertengkar ketika istrinya hamil, dan sekarang ia bersyukur karena bayinya tampan walaupun kakinya pincang. Pincang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, dan ia menyadari akan kekurangannya. Ia pun belajar menjadi teknisi televisi dan sangat berbakat. Banyak sekali orang yang mempercayakan dirinya memperbaiki pesawat televisinya bila ada kerusakan. Si Pincang sekarang sudah memiliki keahlian yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, si Pincang sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Ya, sudah waktunya untuk menikah, dan ia dapat menikahi seorang gadis cantik dari kampungnya yang telah berpengalaman bekerja menjadi ART di kota. Ia bernama Asih. Setelah menikah dan memiliki seorang putra, untuk kelangsungan hidupnya, Asih pun membuka usaha kecil-kecilan, yaitu warung minuman, yang juga menjual bir dan sejenisnya yang disenangi oleh kalangan anak muda dan mereka yang senang minum-minum. Di samping wajah Asih yang ayu dan kulitnya mulus, ia juga adalah orang yang ramah, sehingga pelanggan banyak sekali datang ke warungnya Asih. Karena itulah Asih semakin hari semakin dikenal di kampungnya. Tidak hanya di kalangan anak muda, ia adalah Ari, seorang duda keren yang kaya raya. Sering datang ke warungnya Asih dan sambil menggoda, namun Asih pun tidak tergoyahkan. Tetapi karena lama-kelamaan dan terus digoda, duda itu memiliki kekayaan yang luar biasa, sehingga luluhlah hati Asih. Nak, tinggal di rumah ya nak. Ibu sebentar saja. Ibu akan membeli barang-barang untuk kita jual besok nak. Jangan lama-lama ya, Bu. Kasihan Bapak di rumah. Kini Asih telah tega meninggalkan suaminya si Pincang dan juga satu-satunya anak kesayangannya. Ia betul-betul lupa diri. Ia telah pergi entah kemana dengan seorang duda itu yang bernama Ari. Sangat luar biasa. Kasihan sekali nasibnya si Pincang. Ia sangat bersedih ditinggalkan oleh istrinya yang tidak datang. Pak, kapan kira-kira Ibu datang, Pak? Aku sudah rindu sama Ibu, Pak. Kapan, Pak? Pertanyaan yang sungguh menyayat hati bagi si Pincang. Dengan mata berkaca-kaca, ia pun berusaha menenangkan anaknya dan mengatakan bahwa sebentar lagi ibunya pasti datang. Walaupun dalam firasat ia tahu bahwa ia tak akan pernah kembali lagi. Tenanglah nak, ibumu mungkin tidak lama pergi nak. Ia pasti membeli oleh-oleh untukmu. Sebentar saja dia pasti datang. Kamu anak kesayangannya, tidak mungkin ia tidak akan datang. Bersabarlah, bersabarlah nak. Tunggu saja, sebentar lagi pasti datang nak. Sambil mengucapkan kata-kata itu, si Pincang hatinya sesungguhnya sangat galau. Ia memikirkan bagaimana masa depan anak dan keluarganya kelak ketika memang benar-benar istrinya telah menghilang. I Pincang mengajak anaknya duduk di pangkuannya untuk menenangkan hati anaknya yang masih resah. Ia pun sebenarnya bersedih. Ia tidak bisa berpikir apa lagi, hanya bisa meratapi nasib saja.